Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Bab 3191. Gunakan saya sebagai ban serep. Bab 8256 sampai bab 8260. Dalam waktu belasan jam, Jenny Hawkins sudah tidak sabar untuk menyerahkan cryptocurrency senilai $1 miliar AS ke tangan Istana Wanlong. Mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu sama sekali, bukan sebuah ketidakadilan baginya. Dia telah menangani pembayaran dari banyak keluarga dalam hidupnya, dan dia belum pernah memberikan uang secara cuma-cuma seperti yang dia lakukan saat ini. Hal ini terutama karena janji yang diberikan Howard berhasil. Menghadapi para reporter yang mengikuti dan mengambil foto wajah mereka dari berbagai kamera, Jenny merasa bersemangat dan bersemangat di Amerika Serikat. Istri dan ibu tercinta. Howard memenuhi janjinya dan sepenuhnya menunjukkan keahlian keluarga Rothschild dalam memanipulasi opini publik. Saat Jenny mengirimkan cryptocurrency bernilai miliaran dolar, beberapa media besar di Amerika Serikat melakukan pemberitaan intensif dan rinci tentang kasus penculikan yang sangat besar ini. Begitu beritanya ditayangkan, menimbulkan sensasi yang sangat besar di Amerika Serikat. Awalnya masyarakat dikejutkan dengan seriusnya kasus penculikan tersebut, namun media Amerika dengan cepat fokus pada Jenny, sehingga masyarakat semakin dikejutkan oleh Jenny. Wanita tua yang kuat. Kisah penyelamatan suami dan putranya yang dilakukan Jenny sempat menjadi populer di seluruh Amerika Serikat. Ketenangan, keuletan, dan keberanian Jenny dalam melakukan apapun untuk keluarganya saat menghadap kamera memang mendapat pujian luas dari masyarakat Amerika. Ketika Ye Chen menerima kabar bahwa $1 miliar AS telah tiba, dia sedang dalam perjalanan ke Tianxiang Mansion. Steve Rothschild mengadakan jamuan makan di Tianxiang Mansion dan ingin mentraktirnya makan sebelum pergi, jadi Ye Chen pergi ke barang antik, jalan dan hubungi Zhou Liangyun yang sedang melihat-lihat toko bersama. Mengundang Zhou Liangyun untuk menghadiri pesta makan malam Steve tidak lebih dari mengambil kesempatan untuk mendorong Steve lebih jauh. Ye Chen memiliki pemahaman menyeluruh tentang karakter umum keluarga Rothschild, dan dia dapat menyimpulkannya dalam beberapa poin: mereka semua egois, dan mereka semua egois. Mereka kejam dan tidak memiliki semangat kontrak yang sebenarnya. Poin pertama dan terpenting adalah semangat kontrak tidak kuat dan terdapat standar ganda yang ekstrim. Secara umum, jika kontrak itu bermanfaat bagi mereka, maka semangat kontrak mereka akan sangat kuat. Sekalipun pihak lain sudah miskin atau bahkan akan dikuburkan uang yang terutang kepada mereka bahkan tidak termasuk bunganya. Tetapi jika kontrak tersebut tidak menguntungkan mereka, maka mereka pasti akan memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana sebisa mungkin menghindari penghormatan terhadap kontrak tersebut, atau bahkan mencari cara untuk membatalkan kontrak tersebut. Dilihat dari pengalaman Ye Chen menangani mereka, baik Howard maupun Steve hampir identik dalam hal semangat kontrak.
Jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus mendorong Steve untuk memastikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan setelah kembali ke Amerika. Ketika Ye Chen dan Zhou Liangyun memasuki kotak bersama-sama, Steve, yang telah lama menunggu di dalam kotak, tampak sedikit terkejut, tetapi dia segera memahami niat Ye Chen. Jadi dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Ye Chen, Tuan Zhou, silakan duduk dengan cepat." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sangat sopan kepada Zhou Liangyun, "Paman Zhou, silakan pergi dulu." Zhou Liangyun tersenyum dan menemukan tempat duduk di dekatnya untuk duduk, dan Ye Chen juga duduk di sebelahnya. Steve bertanya kepadanya dengan prihatin saat ini, "Tuan Ye, apakah keluarga Hawkins sudah membayar $1 miliar AS?" "Sejujurnya, saya khawatir mereka merasa pembayaran tersebut tidak hemat biaya dan tidak mau membayar uang. Itu juga kerugian bagimu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Lihat apa yang kamu bicarakan tentang Steve. Apakah menurutmu aku benar-benar peduli dengan sedikit uang mereka? Alasan mengapa aku meminta uang kepada mereka hanya untuk bekerja sama denganmu dalam akting. Kamu belum menemukannya sudah lama sekali sejak kamu datang ke Jinling. Akan sangat memalukan jika mereka menyebarkan berita ini. Terlebih lagi, kamu tidak bisa kembali dengan tangan kosong begitu saja. Saya membawa mereka ke laut lepas untuk merekam video, dan kemudian meminta uang tebusan yang besar kepada keluarga mereka. Bukankah lebih baik meninggalkan Anda sendirian? Jadi Anda dapat terbang kembali ke Amerika malam ini dan tidak perlu khawatir ada orang yang akan mengejek Anda karena tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik." Ketika Steve mendengar ini, dia tiba-tiba meratap di dalam hatinya, "Ini sudah berakhir. Ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Sekarang Ye Chen telah melimpahkan semua bantuan kepadaku. Jika keluarga Hawkins tidak memberinya $1 miliar, dia tidak akan menemukannya. Apakah saya menginginkannya? Jika dia menginginkannya dari saya pasti akan memberikannya kepadanya. Jadi bagaimana jika dia menginginkannya dari saya? Chen sudah mengatakannya. Jika saya tidak memberikannya, dia akan mengira saya bodoh, tetapi jika saya mengambil inisiatif untuk memberikannya, itu akan bernilai $1 miliar keluargaku sekarang. Jika aku membayarnya begitu banyak uang dari kantongku sendiri, setidaknya aku harus memberikannya padanya. Dagingku sudah sakit selama setahun penuh." Ketika Ye Chen melihat Steve terdiam, dia sengaja tersenyum dan bertanya, "Ada apa, Steve? Saat kita membicarakan apakah Hawkins akan membayar atau tidak, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa kamu takut aku akan bertanya padamu? Apakah kamu menginginkan uang ini?" Steve segera memahami arti kata-kata Ye Chen dan berpikir dalam hati, "Takut kamu memintanya dariku? Apakah kamu bermaksud memintanya dariku jika kamu tidak mau memberikannya kepadaku?" Aku berkata, "Kenapa kamu begitu percaya diri? Anda baru saja buka mulut dan meminta $1 miliar AS, belum mengembalikan ayah dan anak itu kepada orang lain,
Tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, mereka mungkin tidak akan bisa memberikan uang tersebut bahwa Anda menggunakan saya sebagai ban serep. Lihat apa artinya ini, jika Hawkins tidak membayar uang ini, maka hanya saya yang bisa keluar. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan depresi, "Bagaimana mungkin, Tuan Ye? Saya hanya khawatir orang-orang di keluarga Hawkins tidak tahu apa-apa dan akan membuat Anda tidak bahagia." Ye Chen melambaikan tangannya, "Tidak masalah, bukankah itu hanya $1 miliar? Minumlah pil dan kikis busanya, dan uangnya akan datang." Ketika Steve mendengar kata obat mujarab, seluruh tubuhnya tiba-tiba menggigil, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir. Jika orang-orang di Hogwarts tidak mengikuti aturan, saya akan memberi Anda uang ini. Bukankah itu hanya $1 miliar? Kamu tidak akan menderita kerugian apapun." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oh, bagaimana ini bisa begitu memalukan. Steve, meskipun kamu memiliki hubungan keluarga dengan mereka, kamu adalah kerabat jauh, jadi tidak perlu membayar untuk mereka." Steve buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Tuan Ye, jangan sopan padaku. Saya hanya punya satu tujuan sekarang, dan saya tidak bisa merugikan kepentingan Anda dalam keadaan apapun." Ada hal lain yang Steve tidak katakan, yang dia pikirkan adalah setelah mendapatkan $1 miliar, Ye Chen dapat memberikan dirinya sendiri beberapa pil, dan uang yang dia keluarkan akan sepadan. Ye Chen hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba menerima pesan. Ketika dia membukanya, dia melihat bahwa itu dari Wan Pojun dari Istana Wanlong, memberitahunya bahwa mata uang kripto senilai $1 miliar AS telah diterima. Ye Chen meletakkan ponselnya dan berkata kepada Steve sambil tersenyum, "Steve, kamu memang sangat setia sebagai seorang teman, tetapi mereka baru saja membayar uangnya. Saya baru saja menerima kabar bahwa pembayaran sebelumnya telah diterima, jadi ini masalah bisa diabaikan." Akhir yang sempurna. Ketika Steve mendengar ini, dia merasa kecewa dan berpikir, "Sial, kesempatan yang bagus. Sayang sekali." Begitu dia selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba menerima pemberitahuan dari BBC. Judul pemberitahuan itu adalah, "Di balik uang tebusan yang mengejutkan sebesar $1 miliar AS, Nyonya Hawkins yang terpuji." Bersambung.